Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini, saya, Caroline SP, akan menyampaikan materi tentang partikel penyusun benda dan makhluk hidup bagian yang kedua untuk siswa-siswi kelas 9 semester 2. Tujuan pembelajaran: setelah menonton video pembelajaran, siswa dapat 1. Menjelaskan konfigurasi elektron, 2. Menjelaskan cara pembentukan ion, 3. Menjelaskan uji nyala sebagai salah satu cara mengidentifikasi unsur, 4. Menjelaskan sifat fisika dan sifat kimia zat. C. Prinsip pembentukan molekul dan ion. 1. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron dalam kulit atom. Rumusnya adalah 2n pangkat 2. Dengan N adalah nomor kulit. Berdasarkan model atom Bohr, inti atom tersusun atas proton dan neutron, sedangkan elektron mengisi kulit-kulit atom. Kulit pertama N1, K, diberi nama K, terisi 2 elektron. Kulit kedua atau N2 diberi nama kulit L, berisi 8 elektron. Kulit ketiga adalah N3, diberi nama kulit M, tersusun atas 18 elektron, dan pada kulit N itu jumlah elektron maksimal yang dapat menempatinya adalah 32. Berdasarkan tabel 4.5 ada beberapa contoh. Kita lihat gambarnya, misalnya atom helium tersusun atas 2 elektron menempati kulit K. Yang kedua adalah natrium. Natrium tersusun atas 11 elektron, maka kulit K 2, kulit L ada 8, dan kulit M terisi 1. Selanjutnya, klor terdapat 17 elektron, kulit K 2 elektron, kulit L 8, kulit M 7, dan kulit N tidak ada. Selanjutnya perhatikan untuk kalsium ada 20 elektron, kulit K2, kulit L8, kulit M8, dan kulit N2. Di sini kulit M tidak diisi dengan 10 karena ketika diisi dengan 10 elektron nanti tidak stabil, sehingga di kulit M terisi 8 dan harus maksimal 8, dan di kulit N hanya 2 elektron. Karena di sini tidak nyampai jumlahnya 18, jadi harus disusun seperti ini. 2. Ion dan ikatan ion. Atom-atom dengan nomor atom 1 sampai 18 akan ada dalam keadaan stabil bila kulit atom terluarnya berisi 2 elektron seperti helium atau 8 elektron seperti neon, argon, dan kripton. Untuk mencapai jumlah 8 elektron, suatu atom dapat melepaskan atau menerima 1 atau lebih elektron. Contohnya, natrium mempunyai 11 elektron, susunannya adalah di kulit K2, di kulit L8, di kulit M1. Pada konfigurasi seperti ini, kulit atom M hanya terisi 1 elektron. Keadaan ini menyebabkan natrium tidak stabil. Silakan diperhatikan gambarnya, ada atom yang berwarna merah. Agar mempunyai 8 elektron pada kulit terluarnya, atom Na dapat melepaskan 1 elektron atau menerima 7 elektron dari atom lain. Tetapi, menerima 7 elektron sangat sulit, maka atom natrium cenderung melepaskan 1 elektron. Akibatnya bila natrium melepaskan 1 elektron, maka ada 1 proton di dalam inti atom natrium yang tidak diseimbangkan oleh elektron. Jadi, natrium akan kelebihan muatan positif dari 1 proton, sehingga disebut Na+ dan termasuk kation. Kemudian, atom klor mempunyai susunan elektron di kulit K2, di kulit L8, dan M7 elektron. Agar atom klor stabil, maka ditangkap 1 elektron dari atom lain agar kulit atom M terisi 8 elektron. Atom klor atau Cl yang menerima 1 elektron akan kelebihan muatan negatif. Atom klor yang pada mulanya bersifat netral
mempunyai 17 proton dan 17 elektron. Jika menerima satu elektron dari luar, maka atom klor atau Cl akan menjadi bermuatan negatif 1 atau ditulis Cl-. Ion yang bermuatan negatif secara umum disebut anion. Dengan kata lain, atom yang melepaskan elektron akan menjadi ion yang bermuatan positif, sedangkan atom yang menerima elektron akan menjadi ion yang bermuatan negatif. Perhatikan, logam natrium bereaksi dengan gas klor akan menghasilkan zat yang sifatnya baru, yaitu garam natrium klorida, yang tidak sama dengan molekul-molekul atau unsur-unsur penyusunnya. Selanjutnya, ion adalah kumpulan atom-atom yang bermuatan listrik. Dibedakan menjadi kation yang bermuatan positif dan anion yang bermuatan negatif. Ada kation monoatom, artinya tersusun atas satu atom, yaitu Na+, K+, Ca2+, dan Mg2+. Ada pula kation poliatom, artinya tersusun dari beberapa atom, misalnya NH4+, H3O+. Ada pula anion monoatom, yaitu Cl-, Br-, O2-, dan S2-. Contoh lainnya ada anion poliatom, yaitu OH-, NO3-, dan SO4-. Artinya dia tersusun atas dua atom atau lebih. Selanjutnya, penggunaan elektron bersama. Agar atom-atom berada dalam keadaan stabil, atom-atom juga dapat menggunakan bersama sejumlah elektron. Pembentukan ikatan kimia melalui penggunaan bersama elektron antara dua atom disebut dengan ikatan kovalen. Pada gas klor, masing-masing penggunaan bersama satu pasang elektron. Perhatikan gambarnya. Atom yang berwarna merah dan berwarna coklat yang berada di tengah-tengah. Ikatan yang terbentuk antara atom H dengan H atau Cl dengan Cl biasanya ditulis dengan lambang H strip H atau Cl strip Cl. Satu tanda garis mewakili satu pasang elektron yang digunakan bersama. Perhatikan gambar yang di atas. H tidak berada di alam dalam sendiri-sendiri ya, tapi atom H berpasangan karena adanya penggunaan elektron bersama sehingga atom H menjadi molekul H2 dalam keadaan yang stabil. Selanjutnya adalah 3, yaitu identifikasi unsur. Warna khas yang dihasilkan oleh unsur-unsur pada keadaan terbakar dapat digunakan untuk mengetahui keberadaan suatu unsur dalam suatu materi secara kualitatif. Hal ini disebut sebagai uji nyala. Contohnya adalah unsur natrium, yaitu berwarna kuning sedikit oranye, kemudian kalium berwarna biru, sedangkan litium berwarna merah. Tidak semua unsur mempunyai warna yang khas. Oleh sebab itu, uji nyala hanya digunakan untuk mengetahui kandungan beberapa unsur tertentu. D. Sifat zat dan hubungannya dengan partikel penyusun dan strukturnya. 1 adalah sifat fisika. Sifat fisika merupakan sifat yang dapat diamati tanpa mengubah ciri-ciri dan komposisi suatu zat. Sifat fisika tidak berhubungan dengan pembentukan zat baru. Beberapa contoh sifat fisika adalah sebagai berikut. A. Kerapatan atau densitas atau massa jenis. Kerapatan adalah massa zat dalam satuan volume tertentu. Satuan kerapatan adalah kilogram per meter kubik atau gram per mililiter. Udara memiliki kerapatan 1,205 kg per meter kubik. Gas etilen atau karbit memiliki kerapatan 1,092 kg per meter kubik. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan massa atom partikel penyusun zat. Massa jenis gas asetilena lebih kecil dari udara, sehingga gas asetilena banyak dimanfaatkan untuk mengisi balon agar balon dapat terbang di udara. B. Kekerasan zat. Kekerasan zat merupakan ukuran untuk menentukan keras atau lunaknya suatu zat. Diukur dengan skala Mohs menggunakan alat yang disebut sklerometer. Semakin besar skala Mohs suatu zat, semakin keras pula zat tersebut.
Pada tabel, logam natrium dan kalium kekerasannya adalah 0,5 sampai 0,6, sedangkan emas, perak, aluminium, dan seng 2,5 sampai 3. Yang paling besar adalah baja yaitu 4 sampai 4,5. Selanjutnya adalah elastisitas. Elastisitas merupakan kemampuan suatu benda untuk mempertahankan diri ketika terkena tarikan atau dorongan atau gaya dan mampu untuk kembali ke ukuran serta bentuk awal ketika gaya tersebut dihilangkan. Di kendaraan bermotor terdapat sebuah peredam getaran yang sering disebut sebagai shock absorber atau skok yang terbuat dari baja. Ketika skok diberi tarikan atau dorongan akibat melewati jalanan yang berlubang, skok dapat dengan mudah kembali ke ukuran dan bentuk awal karena baja memiliki elastisitas yang tinggi. Zat seperti es batu, kayu, dan gelas memiliki elastisitas yang rendah, sehingga akan mengalami kerusakan bentuk ketika diberikan gaya yang besar. Karet memiliki elastisitas yang tinggi, karena ketika diberi gaya, rantai polimernya terulur dan akan kembali pada posisi dan ukuran semula ketika gayanya dihilangkan. D. Gaya hantar listrik adalah kemampuan suatu zat untuk mengantarkan panas atau listrik. Berdasarkan kemampuan mengantarkan listrik, zat atau bahan dibedakan menjadi konduktor, isolator, dan bahan semikonduktor. Kita lanjutkan. E. Kemagnetan. Sifat kemagnetan adalah kemampuan satu zat untuk dapat dipengaruhi oleh medan magnet. Dibedakan menjadi ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. F. Viskositas atau kekentalan adalah ukuran kekentalan fluida, zat cair, dan gas yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam fluida. Semakin besar viskositas suatu fluida, maka semakin sulit suatu fluida mengalir dan semakin sulit suatu benda bergerak di dalam fluida tersebut. Di dalam zat cair, viskositas dihasilkan oleh gaya kohesi antara molekul-molekul zat cair. Sementara pada gas, viskositas timbul sebagai akibat tumbukan antara molekul-molekul gas. Contoh fluida yang memiliki viskositas tinggi adalah madu dan oli. Air merupakan contoh zat yang memiliki viskositas rendah. Selanjutnya adalah titik didih. Titik didih adalah suhu saat zat cair mulai berubah menjadi uap pada tekanan tertentu. Misalnya air pada suhu 100 derajat Celcius akan berubah menjadi uap. Artinya air memiliki titik didih sebesar 100 derajat Celcius. Saat mesin kendaraan bermotor bekerja akan dihasilkan panas yang sangat tinggi dan komponen dalam mesin akan bergesekan. Jika mesin tidak diberi pelumas, akan mengalami kerusakan pada komponen mesin akibat mesin terlalu panas. Oleh karena itu, zat yang digunakan sebagai pelumas harus mampu bertahan atau tidak menguap pada suhu yang sangat tinggi. Agar dapat memenuhi kebutuhan ini, digunakanlah oli sebagai pelumas. Oli merupakan senyawa hidrokarbon yang tersusun sekitar 36 atom karbon. Susunan rantai atom karbon yang panjang inilah yang membuat oli memiliki titik didih yang tinggi hingga 300 derajat Celcius. H. Titik beku. Titik beku merupakan suhu pada tekanan tertentu saat zat cair mulai berubah menjadi zat padat ketika suhu suatu zat diturunkan. Misalnya, air pada suhu 27 derajat Celcius itu berwujud cair, tapi pada suhunya 0 derajat Celcius berubah wujud menjadi padat. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa titik beku air adalah 0 derajat Celcius. Senyawa etilen glikol, propilen glikol, dan gliserol sangat sesuai digunakan sebagai pendingin mesin kendaraan bermotor. Molekul gliserol mampu membentuk ikatan hidrogen yang kuat dengan molekul air sehingga titik beku campuran lebih rendah daripada titik beku air. Campuran tersebut mampu mencegah pembentukan kristal es meskipun suhu diturunkan hingga mencapai min 37,8 derajat Celcius. Karena itu
Ketiga zat tersebut dikenal sebagai zat anti beku atau anti-freeze. Zat anti beku bagi makhluk hidup. Zat anti beku diperlukan agar cairan dalam sel dan dalam jaringan tubuh tidak membeku. Zat anti beku pada makhluk hidup misalnya gliserol atau dimetil sulfoksida pada serangga, rehalosa pada cacing nematoda dan rotifera, serta protein anti beku anti-freeze protein pada ikan-ikan yang hidup di Antartika. Dengan kemampuan tersebut, hewan dapat bertahan hidup walaupun suhu lingkungan sangat dingin. Selanjutnya adalah titik leleh. Titik leleh adalah suhu pada tekanan tertentu saat zat padat mulai berubah menjadi cair. Pada tabel yang terendah adalah plastik high density polyethylene, sedangkan yang tertinggi adalah besi, titik lelehnya 1539 derajat Celcius. Nah, alat-alat untuk memasak biasanya terbuat dari logam aluminium, karena aluminium memiliki titik leleh yang tinggi dibandingkan dengan plastik. Kemudian memiliki stabilitas yang tinggi terhadap panas, ringan, kemudian tidak reaktif dan tidak mudah berkarat. Selanjutnya adalah sifat kimia. Sifat kimia adalah sifat yang nampak pada suatu zat ketika zat tersebut mengalami perubahan atau reaksi menjadi zat lain. Sifat kimia menunjukkan mekanisme suatu zat berubah atau bereaksi menjadi zat lain. Beberapa sifat kimia suatu zat yaitu kestabilan, kereaktifan, dan korosivitas. Kestabilan adalah kemampuan suatu zat untuk mempertahankan diri dari perubahan atau dekomposisi di lingkungan alamiahnya, atau ketika terkena udara, panas, cahaya, tekanan, kondisi alami lain, atau akibat adanya reaksi alami yang dapat terjadi pada zat tersebut. Kestabilan juga dapat didefinisikan sebagai mudah tidaknya suatu zat atau bahan rusak. Styrofoam adalah jenis plastik yang mengandung senyawa kimia polistirena. Styrofoam memiliki stabilitas yang rendah terhadap panas. Artinya, jika plastik ini terkena panas yang cukup tinggi, maka plastik akan rusak. Jika styrofoam digunakan sebagai pembungkus makanan, senyawa polistirena yang berbahaya akan tercampur ke dalam makanan. Oleh sebab itu, jika kamu mengkonsumsi makanan dalam kemasan styrofoam secara terus-menerus, apalagi dalam kondisi panas, maka kemungkinan besar kamu akan terserang berbagai penyakit. B. Kereaktifan. Reaktivitas merupakan ukuran yang menunjukkan mudah tidaknya suatu zat bereaksi dengan zat lain. Karbid memiliki wujud padat seperti batu, berwarna keabu-abuan, dan biasa digunakan untuk mempercepat kematangan buah. Karbid juga banyak digunakan dalam industri las karbid. Ketika karbid dimasukkan ke dalam air, karbid akan menghasilkan panas dan gas asetilena. Gas ini mudah terbakar dan dimanfaatkan dalam proses pengelasan logam. Reaksi kimia karbid dengan air adalah sebagai berikut. CaC2 ditambah 2H2O menghasilkan C2H2A plus CaOH2. Silakan perhatikan gambarnya. Gas karbid sebelum dan sesudah bereaksi dengan air. C. Korosivitas. Di dalam cairan pembersih lantai terkandung asam klorida atau HCl. Senyawa ini mampu mengikis kotoran, jaringan tumbuhan, jaringan hewan, jaringan manusia, bahkan mampu mengikis logam dan membuat logam cepat berkarat. Dengan sifat yang demikian, asam klorida disebut memiliki korosivitas yang tinggi. Selain HCl, bahan yang bersifat korosif adalah asam sulfat atau H2SO4. Asam sulfat banyak digunakan sebagai cairan elektrolit pada aki. Baik asam klorida maupun asam sulfat dapat melukai kulit.
Oleh karena itu, kamu harus berhati-hati ketika menggunakan senyawa tersebut. Demikianlah materi pada kesempatan ini. Pada pertemuan selanjutnya, kalian akan melaksanakan penilaian harian ketiga tentang partikel, penyusun benda, dan makhluk hidup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.